Selamat datang di kanal M-Skill, yang mana niatnya mau membuat channel dengan nama Mr. Skill, tapi kelupaan huruf R-nya, sehingga sekarang menjadi M-Skill saja. Dan selamat datang kembali juga bagi penonton yang balik lagi. Bagi yang memiliki casing dual chamber atau casing dengan tutup tempered glass, biasanya kita ingin mengisi semua slot kipas yang tersedia. Di sini saya akan mengganti cooler tower dengan IO 360 mm termurah yang ada di pasaran saat ini. Sehingga, isian dari casing PC transparan ini bisa terlihat lebih rapi. Walaupun dikatakan sebagai IO termurah, IO ini masih dijual di angka lebih dari 700.000. Sebagai pembanding, cooler tower lama yang saya pakai adalah Triorik H5 Ultimate. Di mana, harga pasarannya sekarang ada di angka sekitaran 700 ribuan juga untuk produk barunya. Sedangkan harga bekasnya ada di sekitar angka 400 ribuan untuk termurahnya. Walaupun demikian, kompatibilitas cooler tower ini tidak mencakup jenis soket prosesor terbaru yang baru keluar seperti AM4 dan AM5-nya AMD, serta Intel Elgato 1700 dan 2066. Karena memang, cooler tower ini adalah seri lama dari merek ini. Belum lagi masalah slot RAM yang tidak bisa dipakai semua karena ukuran cooler yang terlalu besar. Dan ini adalah yang terjadi ketika kita memberi terlalu banyak thermal paste prosesor. Hal terburuk yang pernah saya alami, thermal paste yang terlalu banyak meluber sampai mengenai kontak pin antara soket mobo dan prosesornya. Prosesor masih bisa berjalan, tetapi tidak bisa dual channel RAM, dan saya kira mobonya rusak karena cooler tower yang terlalu berat. Solusinya cukup dengan membersihkan kontak pin pada prosesornya saja. Thermal paste sisa yang ada di soket mobo, sebenarnya tidak perlu dibersihkan. Karena malah bisa mengakibatkan kerusakan seperti pin bengkok. Kabel PWM kipas dan ARGB-nya sebaiknya dirapikan terlebih dahulu dengan memasukkannya ke lubang casing yang tersedia sebelum pemasangan radiator. Atau, paling tidak kepala soket dari kabel-kabel tersebut sudah dimasukkan terlebih dahulu. Sehingga kita tinggal menarik kepala soket tersebut untuk merapikannya. Untuk pemasangan baut sebaiknya ujung-ujung radiator yang dipasang terlebih dahulu. Tetapi jangan terlalu kencang. Jadi, apakah IO radiator 360 mm termurah dari Digital Alliance bisa dipasang ke casing Einares Yosemite ini? Jawabannya adalah bisa. Sayangnya, ukurannya terlalu pas. Bisa dilihat, baut pada bagian belakang ini sudah terlalu mentok ketika radiator ini terpasang. Begitu juga untuk bagian depannya. Jadi kalau saja radiator ini lebih panjang sedikit saja, maka tidak akan bisa terpasang. 12 lubang baut radiator ini sebaiknya dipasang semua saja. Karena, menurut saya radiator dengan ketiga kipas ini lumayan berat. Jika baut dipasang semua, beban akan terbagi ke 12 titik baut tersebut. Sehingga kerusakan derat lubang baut bisa diminimalisir setelah pemakaian jangka lama. Berita buruk, saya menemukan cacat pada radiator termurah ini. Tapi sepertinya pembengkokan terjadi karena kipas bawaan yang terlalu tebal. Belum lagi ganjal anti getar yang menambah ketebalan. Solusi kedepannya bisa dengan mengganti kipas bawaan dengan yang lebih tipis, atau melepas pad anti getar pada kipas tersebut. Untuk sementara baut panjang ini tidak saya pasang, karena jika jatuh dan mengenai kipas casing di bawahnya, bisa saja terbang kemana-mana, dengan kemungkinan terburuk bisa mengakibatkan short. Prosesor yang terpasang pada mobo ini untuk sementara waktu adalah Core i3 4130. Karena saya akan membuktikan jikalau Core i3 ini bisa menangani RTX 3060 atau tidak. Thermal pastenya cukup sedikit saja, kira-kira sebesar biji jagung, atau bahkan lebih kecil lagi. PWM pompa yang 3 pin bisa dipasang pada PWM kipas prosesor yang 4 pin.
Setelah pompa terpasang, jangan lupa memasang spacer sebelum pemasangan mur yang ada pegasnya untuk mengencangkan. Untuk memudahkan pemasangan mur berpegas, sebaiknya kita memegangi dan menekan plat belakang yang ada di bagian belakang mobo, sehingga baut panjang mounting pompa ini tidak bergeser-geser. Karena saya mengalami kesulitan pada bagian ini, jadi saya melakukannya di belakang kamera. Berikut adalah hasil pengujian gaming menggunakan Intel Core i3 4130 yang dipasangkan dengan RTX 3060. Bisa dilihat, FPS yang didapat sulit sekali mencapai bahkan untuk 50 FPS saja, dan GPU-nya juga sulit mencapai 90%. Padahal penggunaan CPU-nya sudah sering di atas 90%. Sebagai pembanding, Core i5 4690K yang masih sama-sama generasi 4, sudah bisa menangani RTX 3060 ini agar berjalan selalu hampir 100%. Tapi itu juga powernya masih tidak selalu mencapai 160 Watt atau bahkan 170 Watt yang merupakan power TDP maksimal dari GPU ini. Jadi kesimpulannya, Intel Core i3 4130 tidak bisa menangani RTX 3060 walaupun pakai I/O 360 mm. Minimal saya menyarankan Core i5 seri teratas untuk Intel generasi keempat. Itu pun sepertinya juga belum maksimal. Untuk video selanjutnya, kita akan membandingkan antara suhu prosesor yang menggunakan cooler tower dan suhu prosesor yang menggunakan I/O 360 mm termurah untuk saat ini. Tapi itu pun kalau tidak ada hambatan. Akhir kata, terima kasih.